Dipilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres dinilai menjadi solusi dari kebuntuan atas alotnya pemilihan pendamping Prabowo. Gibran juga memberikan sejumlah kelebihan, salah satunya menjadi pemecah suara di Jawa Tengah yang selama ini sulit dikuasai oleh Prabowo. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Terjawab sudah kesimpang siuran posisi Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu dipilih sebagai bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju. Dipilihnya Gibran menimbulkan goncangan politik khususnya dalam Pilpres 2024. Posisinya sebagai kader PDIP sekaligus putra seorang presiden akan mempengaruhi pertarungan. Namun, majunya Gibran ditanggapi santai oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Udah sering ketemu Mas Gibran. Terakhir ngomongin apa Mbak Puan? Ngomongin hal yang penting. Apakah surat pengunduran diri Mbak? Gak ada sama sekali. Tapi sikap PDIP akan menyikapi pencalonan Mas Gibran dari Golkar? Gak apa-apa kan belum, baru diusulkan kan belum. Adapun Gibran menyatakan akan mengikuti mekanisme partai atas keputusannya yang membelot dari keputusan PDIP. Saya akan mengikuti mekanisme yang ada ya. Mas, sekarang di PDIP seperti apa Mas? Apakah masih menjadi kader atau? Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat malam kemarin, Mbak Puan dan Pak Arsyad. Keputusan Gibran juga akan membawanya berhadapan dengan capres-cawapres PDIP. Hal ini menjadi ujian besar bagi PDIP karena selama ini mereka sangat keras soal loyalitas kadernya. Kalau misal kemudian ini tidak ada respon signifikan dari PDIP, kemudian cenderung mencari titik aman sekali lagi, maka ini justru akan menjadi kontraproduktif bagi image PDIP sendiri yang selama ini dianggap sebagai partai yang betul-betul menjunjung tinggi aspek loyalitas, kemudian kompetensi dan juga kredibilitas kader dalam menjalankan konstitusi partai. Nah, oleh karena itu ini betul adalah ujian kepemimpinan di internal PDIP. Kalau PDIP konsisten, maka sikap tegas dari PDIP seharusnya dikeluarkan secara cepat. Sedangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan tidak ikut campur dalam keputusan Gibran. Sebagai orang tua, Jokowi merestui dan mendoakan langkah politik putranya. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Keputusan semuanya karena sudah dewasa. Jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Pak, pesan santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dipilihnya Gibran dinilai sebagai jalan keluar atas rumitnya pemilihan cawapres di Koalisi Indonesia Maju. Setidaknya ada 4 figur potensial di KIM, yaitu Erick Thohir, Hovifah Indar Parawansa,
Airlangga Hartarto dan Gibran Raka Buming Raka. Nah, veto itulah yang kemudian dihadirkan untuk kemudian mendowngrade sekaligus melepas nama Erick, sehingga kemudian mencoba untuk mencari titik temu. Nah, salah satu titik temu yang bisa dijadikan sebagai alternatif di level ini antara Gibran atau Khofifah. Tetapi karena ada veto player yang jauh lebih besar kemungkinan ini adalah mastermind yang memainkan skema percaturan politik selama ini, mencoba untuk meyakinkan bahwa Gibran sebagai pilihan yang terbaik, dan kemudian partai-partai politik di dalam koalisi Indonesia Maju kemudian terfait accompli untuk menerima itu, dan kemudian dijalankan sebagai sebuah perintah sekaligus instruksi sebuah jejaring kekuasaan. Pilihnya Gibran dinilai menunjukkan ketidakpercayaan diri Prabowo dalam Pilpres. Pasalnya, dalam 4 kali Pilpres, Prabowo selalu kalah. Dengan menggandeng Gibran, ia yakin akan didukung mesin politik Jokowi. Kalau misal Prabowo Gibran maju, seolah-olah secara de facto yang menjadi ketua tim suksesnya adalah Joko Widodo. Dan itu akan melibatkan sebuah gerakan dan juga operasi kekuatan yang sangat masif, karena pertaruhannya sangat besar. Karena kalau misal tidak dilakukan secara all out, kemudian Prabowo Gibran kalah, maka konsekuensi politik yang harus dihadapi bukan hanya Gibran, tetapi keluarga besar Jokowi sangat-sangat besar. Dia akan menghadapi cukup banyak kekuatan-kekuatan politik yang siap untuk membantai dia secara politik dan kekuasaan di momentum pasca pemilu. Gibran juga diyakini akan menjadi pemecah suara yang efektif di Jawa Tengah. Mengacu pada Pilpres 2019 lalu, Prabowo menang di Jawa Barat dan Banten, namun kalah telak di Jawa Tengah. Nah, belajar dari pengalaman sebelumnya, maka kemudian bisa saja kemudian Gibran menjadi mesin politik yang cukup efektif untuk mengambil alih ceruk massa yang selama ini barangkali bagian dari kutel effect atau efek ekor jas dari swing voter atau dari simpatisan kelompok nasionalis yang berada di Jawa Tengah, untuk kemudian diambil alih secara Pilpres barangkali bisa diarahkan ke Prabowo Gibran. Sementara di Pileg, kalau misalnya memang tidak ke PDIP, berarti bisa diarahkan, let's say, kepada PSI misalnya. Juga sebagai bagian dari jejaring kekuatan politik keluarga Jokowi itu sendiri. Secara teori politik, dipilihnya Gibran akan memberikan sumbangan elektoral yang luar biasa. Namun, jika mereka tidak bisa mengkonsolidasikan kekuatan tersebut, justru akan menghilangkan basis pemilih Prabowo.